Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru bagaimana upaya penanganan dari pihak kepolisian, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Surawan selaku Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Selamat malam, Pak Surawan. Pak Surawan, bisa mendengar suara saya? Halo. Baik, Pak Surawan, selamat malam. Pak Surawan? Sepertinya masih ada kendala komunikasi antara kami dengan Pak Surawan selaku Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Hingga saat ini Bapak bisa mendengar suara saya. Kami juga masih belum bisa mendapatkan suara Pak Surawan dengan jelas. Baik, kami akan coba kembali menghubungi Pak Surawan untuk bisa mendapatkan perkembangan terbaru. Kita akan kembali berbincang atau lanjutkan perbincangan, dan sepertinya juga Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung kembali dengan kami. Prof. Adrianus sudah bisa bergabung kembali ya, Prof? Terima kasih, bisa. Baik, Prof. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung kembali. Kita akan kembali ke Pak Ito. Pak Ito, kita sudah mengetahui bahwa ada kejanggalan juga dari rangkaian kasus ini, bahwa para pelaku ini 8 orang yang sudah ditangkap dan juga dijatuhkan vonis ini kemudian mencabut keterangannya. Sebenarnya apa, Pak, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Karena memang banyak sekali beredar informasi, termasuk juga ada upaya dari pihak kuasa hukum para pelaku ini yang melakukan penekanan, kemudian juga ada pengaruhnya sehingga kemudian mereka mencabut semua keterangan, termasuk juga mencabut keterangan keterlibatan 3 pelaku yang saat ini masih dalam pencarian. Pak Ito. Terima kasih, Mbak. Saya bicara sekarang masalah olah TKP. Tadi disampaikan oleh Pak Adrianus ya, bahwa memang olah TKP yang dilakukan saat ini menurut saya itu adalah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini terbukti dengan diterimanya tuntutan jaksa untuk menjatuhkan hukuman maksimal oleh hakim ya terhadap para pelaku. Berarti kan olah TKP-nya itu sudah bisa memenuhi alat bukti. Kemudian terhadap mereka yang telah melakukan yang sudah divonis itu, mereka itu mencabut semua keterangannya. Tetapi kan di sini hakim tentunya sangat yakin kepada apa yang telah disampaikan oleh para penyidik, ya, sehingga mereka dijatuhkan dengan hukuman maksimal. Nah, sekarang kalau pencabutan itu yang saya dengar dari Pak Kapolda maupun Pak Surawan, bahwa memang dalam proses penyidikan maupun di persidangan itu masing-masing tersangka maupun yang sekarang terdakwa sampai terpidana itu mencabut semua keterangannya, dan ada indikasi bahkan ada surat yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga pelaku maupun daripada penasihat hukumnya, mereka itu berusaha untuk mempengaruhi, mengintimidasi salah seorang saksi yaitu ketua RT, tapi ya beliau itu tidak mau mencabut atau tidak mau merubah, yaitu bergeming dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi boleh-boleh saja kalau mencabut, tetapi kan tentunya ini yang dipakai oleh hakim di sini maupun penuntut umum adalah hasil daripada olah TKP daripada para penyidik. Jadi menurut saya untuk kasus 8 orang ini tentunya penyidik sudah secara optimal melakukan tindakannya ya, atau kegiatannya. Hanya memang kembali kepada masalah 3 orang pelaku. Yang pertanyaan saya kan, kalau memang yang bersangkutan itu memang disebutkan sebagai ikut serta bersama-sama atau bahkan sebagai otaknya, tentunya nanti akan menjadi tugas daripada para penyidik untuk bagaimana membuktikan ya alat bukti apa yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan agar kalau mereka tertangkap betul-betul mereka dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, Pak Ito, kalau tadi Pak Ito sudah menjelaskan ada upaya tekanan dari pihak kuasa hukum para pelaku, keluarga para pelaku juga, termasuk intimidasi ke para saksi, berarti juga terbuka kemungkinan ada hal-hal seperti ini dilakukan, sehingga kemudian pihak kepolisian tidak melakukan pengejaran selama 8 tahun ini, sampai akhirnya kemudian menjadi viral, baru polisi kembali bergerak. Begitu, Pak Ito? Saya kira mungkin kalau masalah itu saya tidak bisa menyampaikan, Pak, karena ini kan waktunya lama, dan menurut saya memang ada sesuatu yang perlu mendapatkan kajian secara internal. Mengapa ini terjadi? Tentu ada hal-hal yang harus didalami oleh pihak internal, baik dari Propam maupun dari Karwasidik ya, dari Bareskrim Polri. Saya kira mungkin ini sekarang ada 2 hal yang sedang dilakukan di dalam. Yang pertama adalah bagaimana menuntaskan kasus dengan berusaha menangkap dari para orang-orang yang diduga
ya sebagai pelaku yang melarikan diri itu. Kemudian juga yang kedua adalah ke dalam tentunya akan dilakukan evaluasi mengapa hal ini bisa terjadi, termasuk misalnya kenapa dulu tidak, kalau memang betul ada indikasi keterlibatan 3 orang ini, mengapa tidak sejak dari tahun 8 tahun yang lalu Ya. ditetapkan DPO terhadap yang bersangkutan. Ini tentunya saya yakin bahwa internal Polri saat ini mereka juga sudah sedang melakukan penyelidikan, Pak. Demikian. Baik, Prof. Adrianus mungkin juga bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Ito bahwa olah TKP sudah sesuai. Silakan, Prof. Saya sudah katakan bahwa saya memang memiliki kecurigaan soal olah TKP itu. Perkenankan saya untuk melihat pada hal yang lain, yakni bahwa menurut saya ini sepenuhnya soal manajemen penyidikan ini, di mana para Kasat, demikian juga Kapolres itu lebih memberi atensi kepada kasus-kasus yang baru saja muncul di mejanya, ya, yang masih menjadi perhatian publik, masih ramai di pemberitaan, mungkin juga ada atensi pimpinan. Itulah yang kemudian dia kejar untuk segera diungkap. Nah, maka bagi kasus-kasus yang kemudian sudah terjadi pada tahun-tahun yang lalu akan makin tertumpuk, makin tenggelam dalam tumpukan kasus-kasus yang harusnya mendapat perhatian yang sama. Nah, maka saya mengusulkan, dan moga-moga kasus ini menjadi satu hikmah ya kepada kita semua, agar kemudian kepada kasus-kasus yang sudah begitu lama dan tenggelam ya, dan lalu kemudian saya bisa katakan sebagai cold case, kasus dingin, maka lalu kemudian masuk dalam proses penanganan yang berbeda. Kalau pada kasus-kasus yang sehari-hari yang masih hangat itu kemudian ada pendekatan kinerja, pendekatan anggaran, pendekatan waktu, maka untuk kasus-kasus yang sudah lama ini, yang sudah rusak ini, maka biarlah kemudian berlangsung apa adanya. Yang penting adalah outputnya kasus kelar gitu, atau pelakunya tertangkap. Jadi biarlah misalnya berjalan lambat nggak apa-apa, biayanya sampai unlimited. Demikian juga tenaga yang personil yang dikerahkan juga kemudian lalu banyak gitu ya, sehingga kemudian lalu outputnya adalah terungkap sehingga lalu memuaskan publik. Jadi ada satu direktorat yang bekerja dengan pendekatan output, bukan pendekatan proses. Nah, ini yang saya harapkan dibentuk di bawah Barreskrim, agar kemudian tidak semua setiap kali para penyidik bekerja dengan pendekatan kinerja yang memang ya wajar kalau kemudian dia lebih mengutamakan kasus yang hari-hari ini terjadi, segera bisa selesai, lalu bisa terserap anggaran, dan kemudian lalu dia bisa mendapatkan semacam memenuhi kontrak kinerja dia sebagai penyidik, ya kan? Ya, untuk itu maka perlu ada satu pendekatan yang lain terkait dengan kasus-kasus yang sudah cold case seperti ini. Begitu, Mbak. Baik, nanti mungkin Pak Ito bisa berikan tanggapan soal pendekatan yang lebih pas mengenai penyelesaian dari kasus ini. Tapi nanti kita juga dengarkan bagaimana pandangan Pak Kudri. Tadi juga Pak Ito sudah jelaskan ada upaya intimidasi dan sebagainya dari pihak kuasa hukum dari para pelaku ini juga, sehingga kemudian ada pencabutan keterangan dan sebagainya, Pak Kudri. Menurut saya pencabutan BAP itu udah nggak relevan lagi. BAP itu kan pemeriksaan di penyidikan. Sekarang ini kan sudah inkrah, sudah diputus. Jadi itu kan ada pemeriksaan di muka sidang. Jadi kekuatan pemeriksaan di muka sidang itu jauh kuat dibandingkan BAP. Ya, kita juga bukan dalam perkara ini. Ya, semua orang banyak ya kan. Kadang-kadang kan ditanya, ya kan, apa alasannya dia cabut BAP, ya kan? Kalau dianggap alasannya tidak saya, boleh kamu cabut, tapi kan yang penting itu adalah keterangan di muka sidang. Nah, keterangan muka sidang itu kan, jadi yang saya katakan bahwa tadi ini mencerminkan bagaimana buruknya peradilan pidana kita gitu loh. Ini cuman bukan, memang betul ya, ujung tombaknya itu adalah di kepolisian penyidikan. Tetapi kan itu bisa diperbaiki ya di pengadilan. Ya, kenapa pengadilan itu ya tidak menegaskan siapa sebenarnya intelektual provokatusnya itu. Ya kan, ini kan kecurigaan masyarakat ini yang dihukum ini sebenarnya ini kan dikorbankan, dan ini ya kan, ini sudah terbukti dengan pengacaranya korban yang dihukum itu. Ya, dikatakan di pengadilan dia nggak kenal sama korbannya. Ya gimana? Ya pelaku nggak kenal. Oke, dia tidak mengaku, ya kan? Tetapi ada nggak petunjuk bahwa orang yang itu adalah pada saat kejadian dia di tempat yang lain, iya kan? Bagaimana? Jadi kan kecurigaan orang ini bahwa sebenarnya yang dihukum ini adalah, jadi ada yang dibilang peradilan sesat, ya, menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan berkeliaran orang pelaku yang sebenarnya.
Ini kan peradilan sesat. Jadi saya kira ini, saya kuncinya apa yang dikatakan Pak Ito, ada kajian, ya itu kan bahasa halusnya, itu pasti diperiksa. Kenapa kasus ini bisa 3 orang ini bisa dibebaskan? Ya bisa. Nah kita nggak tahu. Ini orang yang lari ini sejak pertama nggak ditangkap atau memang ditangkap dibebaskan. Kita kan belum tahu ini persisnya bagaimana. 3 orang ini ya apa memang dari pertama nih dan tidak masuk, dan ini satu modus ya bahwa ada pelindungan orang terhadap pelaku sebenarnya dengan kata saya nggak kenal, saya taunya apa namanya, dia tahu namanya. Nggak ada mungkin mereka berkelompok, bergeng, ya dia melakukan satu persekongkolan untuk melakukan kejahatan, dia nggak kenal, itu nonsen. Nggak mungkin bisa orang dalam hitungan detik diperiksa ini gitu. Pasti kenapa nggak dikejar itu? Dan karena ini sekarang terlalu lama, dan menurut saya itu kan kecil tempatnya. Dan itu apa sudah diidentifikasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak tahu, ya dulunya nggak tahu, kok sekarang tahu? Ya didatengin ke rumahnya, didatengin, berarti kan orang ini diketahui pelakunya gitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang nggak beres di dalam pertama penanganan ini. Saya setuju dengan Pak Ito bahwa itu diperiksa, pasti kena ini. Jadi ini kan kita ambil hikmahnya bahwa kan sistem supervisi di polisi itu sama, ada pengawas. Kalau orang tidak puas terhadap di Polres, dia bisa mengadu entah itu ke inspektorat, ya ke atasan lebih kata atau pengawasan daerah, dan bertingkat sampai tingkat yang pusat ini. Kenapa ini nggak berjalan? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa untuk mengakses keadilan dan memperoleh keadilan sekarang itu mahal. Ya, jadi lapisan bawah sulit ya untuk memperoleh keadilan, dan inilah makanya direspon oleh masyarakat begitu. Dan jangan-jangan perkara ini adalah fenomena puncak gunung es. Dan kebetulan aja dibikin film. Kan banyak kasus-kasus banyak kasus lainnya ya. Ini gitu. Jadi saya kira ini ya untuk pelajaran buat kita, buat semuanya, bahwa jangan melihat perkara ini perkara orang kecil. Ya, ini perkara kan ini kasusnya kasus kecil, ada kasus yang besar juga. Jadi saya kira ini kita jadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Kita jangan melakukan terjadi perbedaan, ya, melakukan diferensiasi penanganan. Jangan ada katakanlah ya ini pilih kasih perkara ini gitu. Saya kira ini jadi kan justice for all. Ya kita nggak bilang buat orang kaya, orang kecil, orang miskin, tapi keadilannya buat semua. Jadi ini buat pelajaran buat kita semua. Saya kira hikmah dari peristiwa ini itu menurut saya. Baik, nanti kita akan coba hubungi lagi Ditreskrimum Polda Jawa Barat tentunya setelah jeda untuk bisa mendapatkan informasi mengenai penanganan hingga sejauh ini. Sesaat lagi.